Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wala. Amma ba'd. Saudaraku dan saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan iman dan Islam sehingga kita dapat mendengarkan kembali untuk pertama kalinya cerita kisah seorang penulis yang menulis surat kepada Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala. Maka itu masyarakat muslimin wal muslimat, saudaraku dan saudariku, penulis buku Telepon Cinta Ummu Abdurrahman binti Abdillah, beliau menulis surat kepada Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala, yang tentu isi dari surat penulis buku Telepon Cinta ini sangat penting dan sangat menyejukkan hati bagi kita yang ingin untuk meniti jejak ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita, dan sahabiyah radhiyallahu ta'ala anhumma, yaitu para sahabiyah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masyarul muslimin, akhi wa ukhti rahimanallahu wa iyyakum. Penulis buku surat cinta ini, Ummu Abdurrahman binti Abdillah, menulis surat yang berisi tentang hal yang mungkin dapat menggugah kita bagi para pemuda dan pemudi. Beliau mulai suratnya dengan mengucapkan salam kepada Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala. Beliau memulai dengan kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu tidak asing bagi Syekh tentang kondisi sebagian remaja-remaja putri kita yang semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menunjuki mereka yang mengoyak-ngoyak kehormatan mereka sendiri. Di antaranya dengan menjalin hubungan munkar bersama para pemuda melalui pesawat telepon atau yang lainnya. Suatu hal yang lebih dikenal dengan istilah pacaran. Lewat telepon tersebut mereka saling bercengkerama dan saling mengungkapkan kata-kata cinta yang membuat keduanya mabuk asmara. Lebih dari itu, sebagian di antaranya malah ada yang berani keluar dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Lalu mereka berkhalwat, mereka berdua-duaan, disebabkan karena seringnya mereka saling berhubungan lewat telepon dan karena adanya janji untuk melangsungkan pernikahan. Kita memohon ampun kepada Allah dari hal yang demikian. Dan tidaklah ada suatu sekolah atau fakultas kecuali di dalamnya terdapat anak-anak sejenis mereka. Ironinya ya Syekh, sebagian mereka mengajak remaja-remaja putri yang lain yang tak pernah memikirkannya untuk melakukan hal yang sama tersebut.
dengan misalnya mereka mengisahkan hubungan cinta yang telah mereka jalin dengan lawan jenisnya, atau malah memberikan nomor telepon kawan laki-lakinya tersebut agar mereka juga dapat terjerumus ke dalam hal tersebut. Kami berharap kiranya wahai Syekh berkenan berbicara dalam masalah ini. Berikut penjelasan tentang hukum beberapa berpacaran serta beberapa batasan dan rambu-rambu syariat yang harus diperhatikan oleh wanita dalam bergaul dengan laki-laki yang bukan mahram. Kami juga memohon kiranya Syekh juga berkenan menyampaikan nasihat kepada para remaja putri tersebut serta kepada mereka yang pada umumnya suka berpacaran, dan juga tentang apa kewajiban para penanggung jawab di sekolah ataupun fakultas terhadap masalah yang sangat penting ini. Begitulah surat dari penulis buku Telepon Cinta Ummu Abdurrahman binti Abdullah kepada Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, saudaraku dan saudariku, akhi wa ukhti fillah. Kita dengarkan apa nasihat dan jawaban dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala. Beliau menjawab, Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabat dan segenap yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari pembalasan. Amma ba'd. Pertanyaan ini sangat penting sekali, sebab ia adalah sebab terdekat untuk terjerumus dalam kekejian yang besar. Karena itu, Islam tidak membenarkan wanita melakukan pembicaraan dengan laki-laki kecuali karena suatu kebutuhan. Itu pun sebatas yang diperlukan saja. Demikian pula sebaliknya, laki-laki tidak boleh mengadakan pembicaraan dengan wanita. Tidak boleh mereka mengadakan pembicaraan dengan seorang wanita kecuali hanya sekadar yang diperlukan saja, terutama dalam pembicaraan melalui telepon, sebab pembicaraan melalui telepon bisa melebar dan melantur pada kekejian. Ini tidak mustahil, karena tak seorang pun yang mendengarkan pembicaraan mereka berdua. Sedang setan masuk kepada anak Adam melalui aliran darahnya. Dalam perkiraan saya, tidak ada suatu pembicaraan antara dua orang lawan jenis yang melantur dan melebihi keperluan yang semestinya, kecuali akan mengarah kepada hawa nafsu dan syahwat atau penikmatan kelembutan suara perempuan yang diteleponnya tersebut, yang diajak bicara tersebut. Dan ini tidak diragukan lagi adalah suatu kemungkaran dan salah satu sebab terjerumus kepada kekejian. Karena itu, saya nasihatkan kepada para pemuda dan para pemudi agar mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan meniti jalan yang telah disyariatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya, di mana Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda dengan untayan nasihatnya, ya ma'asyaras syabab,
Wahai segenap para pemuda, man istata'a minkumul ba'a, barang siapa di antara kalian yang telah memiliki ba'ah, yakni kemampuan untuk menikah, kemampuan untuk melakukan pernikahan, falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar, maka hendaklah dia menikah, ia melakukan pernikahan, karena sesungguhnya ia lebih menundukkan pandangan. Wa ahsanu lil farji, wa man lam yastati fa alaihi bisawm fa innahu lahu wija, karena sesungguhnya pernikahan itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Maka barang siapa yang belum mampu untuk melakukan pernikahan, fa'alaihi bisawm, maka hendaklah dia berpuasa, fa'innahu lahu wija, karena berpuasa tersebut adalah menjadi tameng, menjadi pelindung bagi dirinya. Maka ma'asyarul muslimin, akhi wa ukhti fillah, saudaraku dan saudariku, Nabi kita Muhammad SAW tidak menasihatkan selain dari itu, yakni dengan kata lain beliau tidak menunjuki orang yang tidak memiliki ba'ah, beliau tidak menunjuki orang yang tidak memiliki kemampuan selain berpuasa. Kalau orang itu tidak mampu maka dia harus berpuasa, tidak ada jalan lain. Beliau tidak juga menasihatkan agar pemuda itu bernikmat-nikmat dengan suara merdu para akhwat, para ukhti, atau bercengkrama dengan mereka. Saya juga berkali-kali menasihatkan kepada remaja putri yang mengajak kawan-kawan putrinya yang lain untuk melakukan kemungkaran, yakni untuk ikut melakukan pembicaraan via telepon kepada laki-laki, yakni yang penuh dengan syubhat dan syahwat dan kemungkaran tersebut. Mereka sungguh telah berlaku buruk apabila melakukan hal tersebut terhadap diri mereka sendiri dan terhadap orang lain. Mereka memikul dosa-dosa mereka sendiri dan dosa orang lain yang mengikuti perlakuan mereka. Karena itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah. Kita takut kepada Allah akan dosa-dosanya dalam diri mereka sendiri. Dan terhadap remaja-remaja putri yang tak berdosa tersebut, maka hendaklah dia menasihatkan dan dia bertakwa agar takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hendaknya mereka meninggalkan kejahatan dari fitnah ini. Juga hendaknya mereka mengerti bahwasannya tak seorang pun wanita yang mengucapkan kata-kata dosa dan keji kecuali dosa itu akan ditanggungjawabkan juga, akan dipertanggungjawabkan sebagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih, ma min ahadin yaqtulu ahadan illa kana ala bani adam kiflun min ithmiha wa wizriha li'annahu man sannal qatla. Tidak seorang pun yang membunuh orang lain kecuali anak Adam, yang mereka yang pertamalah melakukannya menanggung dari dosanya, sebab dialah yang mencontohkan pembunuhan tersebut. Dan wanita-wanita yang mengadakan pembicaraan dengan laki-laki atau mengajak wanita lain untuk melakukan hal yang sama, yakni untuk mengajak melakukan pembicaraan lewat telepon atau lewat apapun dengan laki-laki yang bukan mahramnya, tidak dilakukan lagi, bahwa mereka ikut berdosa dari dosanya sendiri dan memikul dosa orang yang ia ajak untuk melakukan hal yang sama hingga hari kiamat. Adapun nasihat saya kepada para penanggung jawab di sekolah ataupun fakultas, hendaknya mereka memperketat pengawasan dan menjaga kepada anak yang diketahui melakukan hal tersebut. Anak itu mesti dipanggil,
Anak yang melakukan hal tersebut, yang mereka itu menelpon, berhubungan dengan laki-laki, bahkan berkata-kata mesra dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Atas baiknya perempuan yang menelpon laki-laki yang bukan mahramnya, bukan kata mesra, berkata-kata yang melanggar syariat, yang berhubungan bukan dengan mahramnya, agar mereka dinasihati dan diperingatkan sehingga mereka berhenti dari melakukan. Jika masih membandel, maka ia harus dikeluarkan dari sekolah. Dia harus diberi peringatan agar mereka tidak melakukan hal tersebut lagi. Itulah isi surat dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin yang ditulis dan dicatat langsung oleh penulis buku yang mengajukan pertanyaan tersebut, kemudian diabadikan di dalam buku Telepon Cinta. Semoga ini bermanfaat dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan kita dan memberikan kita jodoh yang halal, yang dimana kita dapat keindahan nikmatnya Islam, nikmatnya cinta di bawah naungan pernikahan. Barakallahu li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan urusan kita, wahai para pemuda dan pemudi Islam. Semangatlah, ihris ala ma yanfa'uka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.